Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1175. Bertemu Ling seperti bertemu dekan. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Chen Xiao langsung menjadi gelap. Oh sial, orang ini sungguh bodoh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Fang Yu akan bersikap begitu bermusuhan dan bukan saja tidak memberi muka pada keluarga Chen-nya, tetapi juga tidak memberi muka pada Zhou Agung. Orang-orang seperti ini tidak akan berumur panjang. Dia bertekad dalam hatinya. Setelah mendengar perkataan Fang Yu, Zhou Ling yang tadinya hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua harus mati? Nada bicaramu sangat besar. Fang Yu, menurutmu siapa dirimu? Ayo, semua orang dari Zhou Agung ada di sini hari ini. Cobalah untuk menggerakkan salah satu dari mereka. Sebagai orang dari Zhou Agung, dia selalu memandang rendah alam semesta Guangxuan, dan dia bahkan mencibir apa yang disebut metode Guangxuan. Da Zhou adalah peradaban kosmik tingkat 5, dan sekarang, seseorang dari alam semesta beradab tingkat rendah berani berteriak di depannya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Fang Yu mengabaikan Zhou Ling yang sombong dan menatap para master Akademi Guangxuan yang berdiri di sampingnya, sambil berteriak dengan marah. Apakah kalian masih akan membantu tiran itu? Wajah semua orang kuat dari Akademi Guangxuan itu tampak tidak senang. Fang Yu sekarang mewakili Akademi Guangxuan, dan pangkatnya lebih tinggi dari mereka. Secara logika, mereka seharusnya mendengarkan Fang Yu, tetapi keluarga Chen dan Zhou Agung di sebelahnya. Melihat orang-orang kuat itu ragu-ragu, Fang Yu segera berkata dengan marah, "Apakah kamu ingin mati tanpa tempat pemakaman?" Mendengar perkataan Fang Yu, para guru besar Akademi Guangxuan semuanya terkejut. Mereka hendak melangkah maju untuk menyerah. Tetapi pada saat ini, Chen Xiao, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata, "Kalian semua harus berpikir jernih tentang siapa yang mengendalikan pavilion harta karun abadi dan kabinet sekarang." Mendengar ini, wajah orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan tiba-tiba berubah. Siapa yang mengendalikan pavilion Xiambao dan kabinet? Ratu Zhou penggemar Zhou Agung, melawan Zhou Agung. Orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan saling berpandangan, ragu-ragu sejenak. Chen Xiao tiba-tiba menambahkan, "Semua orang, hidup ini seperti catur. Jangan menyesali langkahmu. Jika kamu membuat langkah yang salah, kamu akan hancur. Namun, jika kamu berdiri di sisi yang benar dan membuat langkah yang benar, kamu akan naik ke puncak dan menikmati kekayaan dan kehormatan selamanya." Pada saat ini, pemimpin Akademi Guangxuan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Kami bersedia mengikuti perintah Tuan Zhou." Mereka masih memutuskan untuk berdiri di pihak Da Zhou. Melihat kejadian ini, Zhou Ling langsung tertawa. Ia melirik Fang Yu yang tampak murung tak jauh dari situ, dan berkata dengan bangga, "Apa kau pikir kau bisa mengabaikanku? Zhou Agung, hanya karena kau punya sedikit hubungan dengan dekan, sungguh lelucon. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Di samping, Chen Xiao tiba-tiba berkata, "Bunuh dia. Bunuh dia." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan tercengang. Membunuh Fang Yu, semua orang sedikit tidak percaya. Tahukah Anda, Fang Yu adalah direktur lembaga inspeksi, mewakili Ye Guan dalam memeriksa semua dunia. Itu adalah identitas resmi yang sebenarnya. Lagi pula, Fang Yu dan Ye Guan masih berkerabat. Chen Xiao menatap Fang Yu dari kejauhan dan menyalurkan energi mendalamnya kepada Zhou Ling. Orang ini tahu terlalu banyak. Jika dia dibiarkan hidup, dia pasti akan mengungkap semua yang terjadi di sini setelah dia kembali ke akademi. Kalau begitu, akan ada masalah yang tak ada habisnya.
Mendengar ini, wajah Zhou Ling menjadi gelap. Sungguh, jika apa yang terjadi di sini bocor, itu akan sangat merepotkan. Meskipun dia agak meremehkan alam semesta Guangxuan, dia tidak bodoh. Jika apa yang terjadi di sini bocor, dia pasti akan mendapat masalah. Jangan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Chen Xiao menatap Fang Yu dari kejauhan, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Jika dia tidak bisa memenangkan hati pemuda dengan potensi tak terbatas ini, dia harus menyingkirkannya. Dia lebih takut daripada Da Zhou bahwa apa yang terjadi di sini akan terungkap. Begitu apa yang terjadi di sini terungkap, keluarga Chen akan hancur. Bagaimanapun, Akademi bahkan berani melenyapkan klan Tianlong, dan keluarga Chen mereka jauh lebih rendah daripada klan Tianlong. Melihat Zhou Ling masih ragu-ragu, Chen Xiao berkata, orang ini punya hubungan dengan dekan. Jika kita membiarkannya pergi hari ini, dia pasti akan membesar-besarkan masalah di depan dekan saat dia kembali. Kalau begitu, baik kamu maupun aku tidak akan bisa selamat. Dekan, Zhou Ling mengerutkan kening. Chen Xiao melanjutkan, orang ini keras kepala dan tidak akan menyerah kecuali dia dibunuh. Zhou Ling menatap Fang Yu. Setelah berpikir sejenak, tatapan tajam melintas di matanya. Dia berkata, bunuh dia. Jika Anda melakukannya, lakukanlah dengan saksama. Dia tentu mengerti bahwa pada titik ini, dia sebaiknya tidak melakukannya atau melakukannya secara menyeluruh. Mendengar perkataan Zhou Ling, orang-orang kuat di sekitarnya hendak mengambil tindakan. Di kejauhan, Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan token perak dan bertanya, apakah kamu tahu token apa ini? Semua orang melihat token di tangan Fang Yu. Ada 3 karakter besar di token itu, Ordo Guangxuan. Fang Yu menatap Zhou Ling dan yang lainnya. Ini adalah perintah Guangxuan yang diberikan oleh dekan. Melihat perintah itu seperti melihat dekan itu sendiri. Aku di sini untuk memeriksa 10.000 dunia atas nama dekan. Aku berhak memobilisasi orang kuat manapun di Akademi Guangxuan. Mengapa kalian tidak berlutut dengan cepat? Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan tiba-tiba menjadi pucat. Melihat Ling seperti melihat dekan itu sendiri. Orang-orang kuat dari Zhou Agung itu juga sedikit waspada. Meskipun mereka berasal dari Zhou Agung. Zhou Agung sekarang berada di bawah yurisdiksi Akademi Guangxuan. Selain itu, mereka secara alami sedikit takut pada Ye Guan. Bagaimanapun, dia adalah orangnya yang mulia ratu. Pada saat ini, Chen Xiao tiba-tiba tertawa. Perintah Guangxuan, bagaimana kita tahu apakah ini benar atau salah? Fang Yu menatap Chen Xiao. Matanya tampak menyemburkan api. Chen Xiao, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Chen Xiao menatap Fang Yu tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Fang Yu, kamu bilang kamu adalah kepala lembaga inspeksi yang ditunjuk oleh presiden. Apakah kamu punya dokumen pengangkatan dari kabinet? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Perintah dekan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui kabinet. Chen Xiao mencibir. Jadi, kamu tidak memiliki dokumen pengangkatan kabinet. Menurut pendapatku, perintah Guangxuan di tanganmu juga palsu. Pada titik ini, dia tiba-tiba menunjuk Fang Yu dengan marah. Fang Yu, kamu sangat berani sehingga berani memalsukan Ordo Guangxuan dan berpura-pura menjadi dekan untuk mengeluarkan perintah. Kamu benar-benar pantas mati. Wajah Fang Yu tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani mencampur adukan yang benar dan yang salah di siang bolong. Beraninya kau mempertanyakan perintah Guangxuan yang dikeluarkan oleh dekan sendiri. Fang Yu tiba-tiba melonjak dengan energi misterius dan mengaktifkan Ordo Guangxuan. Ledakan dari dalam Ordo Guangxuan,
Seberkas cahaya putih melesat ke langit dan langsung menuju kedalaman galaksi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chen Xiao berubah drastis. Bunuh dia dengan cepat. Zhou Ling menatap Chen Xiao, yang sedikit panik saat itu. Dia telah mengaktifkan Ordo Guangxuan. Semua master di akademi dalam radius 10 juta mil yang merasakan panggilan itu harus datang secepat mungkin. Cepat, bunuh dia. Mendengar perkataan Chen Xiao, wajah Zhou Ling tiba-tiba menjadi gelap. Ia menatap Fang Yu dan berkata, bunuh dia. Mendengar ini, orang-orang kuat dari Zhou Agung di sampingnya segera bergegas menghampiri Fang Yu. Di samping Fang Yu, dua prajurit berjubah hitam segera menghalangi di depan Fang Yu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, Tuan Fang, mereka ingin membunuhmu dan membungkammu. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kau pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia dan lelaki berjubah hitam di sampingnya bergegas keluar. Keduanya tahu bahwa mereka bukanlah tandingan orang-orang kuat dari dinasti Zhou besar dan Akademi Guangxuan. Jadi begitu mereka bergerak, mereka membakar tubuh dan jiwa mereka. Fang Yu tidak pergi. Dia menatap Zhou Ling, Chen Xiao dan yang lainnya di kejauhan. Wajahnya sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa tempat-tempat terpencil ini bisa begitu gelap. Dia bahkan berani tidak mematuhi perintah Guangxuan. Dan mereka juga ingin membunuh orang untuk membungkam mereka. Ini benar-benar melanggar hukum. Sebenarnya selain marah, dia juga sedikit bingung. Sejak ia diperintahkan untuk berpatroli di alam semesta, ia telah melihat terlalu banyak kegelapan di sepanjang jalan. Kegelapan di beberapa tempat benar-benar tak terbayangkan, terutama bagi mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah. Sungguh tidak mudah bagi mereka. Jika mereka diganggu oleh kekuatan yang kuat, mereka bahkan tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Mengunjungi Guangxuan Universe, itu tidak mungkin. Terkadang, mereka punya 100 cara untuk membunuhmu. Namun, dibandingkan dengan apa yang telah dialaminya sebelumnya, itu hanyalah insiden kecil. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Chen dan orang-orang Zhou Agung berani melenyapkan ratusan juta jiwa hanya demi keuntungan. Ratusan juta? Meskipun benua terlantar itu sudah merupakan planet benua terlantar dan orang-orang di dalamnya semuanya orang biasa, namun ada ratusan juta jiwa di sana. Akademi Guangxuan kini menguasai seluruh jagat raya. Jika Akademi bertindak tidak adil dan mengabaikan kehidupan, itu akan menjadi bencana besar bagi miliaran galaksi di jagat raya. Keuntungan, pandangan rumit melintas di mata Fang Yu. Baru kemudian dia menyadari bahwa bagi banyak kekuatan, ketika keuntungannya cukup besar, mereka akan berani melakukan apa saja. Tak jauh dari situ, Ye Guan meminta Long Dai untuk mengeluarkan 2 pil penyembuh dan memberikannya kepada Zhang Gang. Setelah itu, kulit Zhang Gang langsung membaik. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Long Dai, dan Long Dai langsung terkejut, Grandmaster. Orang tua itu tiba-tiba menamparkan wajah Long Dai. Wah, sebelum Long Dai sempat bereaksi, dia terlempar beberapa kaki jauhnya. Ye Guan segera berlari dan membantu Long Dai berdiri. Dia menatap lelaki tua itu dengan tatapan muram. Apa yang kau lakukan? Orang tua itu mengabaikan Ye Guan secara langsung. Dia menatap Long Dai yang tidak jauh darinya dan berkata dengan marah, dasar bodoh, kau benar-benar pergi ke alam semesta Guangxuan untuk memberitahu orang yang sama sekali tidak ada hubungannya. Apa kau tahu bahwa kau akan membunuh keluarga Long kita? Long Dai menutupi pipinya dengan tangannya, air mata di matanya, dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu jelas sangat marah dan hendak melangkah maju dan menyerang lagi. Tetapi Ye Guan berdiri di depan Long Dai dan menatap orang tua itu. Coba sentuh dia lagi.
Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit. Siapa kamu? Ye Guan berkata, aku adalah tuannya. Candaan. Orang tua itu berkata dengan nada menghina, siapa kamu berani menjadi tuan atas keluarga Longku? Sambil berkata demikian, dia menatap Long Dai yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan marah, dasar orang bodoh, kenapa kau tidak kembali ke keluarga Long? Ye Guan menoleh untuk melihat Long Dai yang sangat sedih dan berkata dengan lembut, kembalilah ke keluarga Long terlebih dahulu, dan Tuan akan datang menjemputmu secara langsung ketika saatnya tiba. Long Dai menatap Ye Guan. Air mata mengalir di matanya. Ye Guan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya dan berkata dengan lembut, jika keluarga Long tidak menginginkanmu, maka kamu akan mengikuti guru dan menjadi anggota keluarga Yang. Candaan, tidak jauh dari sana, lelaki tua dari keluarga Long tiba-tiba mencibir, menjadi anggota keluarga Yangmu. Apa keluarga Yangmu? Bab 1176. Ini dia. Ye Guan menoleh ke arah leluhur keluarga Long. Saat melihat tatapan Ye Guan, entah mengapa leluhur keluarga Long tiba-tiba merasa sesak di hatinya. Ye Guan sudah mendapat perhatian. Dia menatap Long Dai di depannya dan berkata sambil tersenyum, mari kita kembali ke keluarga Long dulu, dan Tuan akan menjemputmu saat waktunya tiba. Long Dai ragu sejenak, lalu mengangguk, Tuan, Anda, berhati-hatilah. Ye Guan mengangguk, ya, setelah melihat Long Dai dan leluhur keluarga Long pergi, Ye Guan menoleh untuk melihat Fang Yu yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, dua orang kuat dari Akademi Guangxuan yang dibawa oleh Fang Yu telah sepenuhnya ditekan. Meskipun mereka telah membakar tubuh dan jiwa mereka dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, jumlah mereka terlalu sedikit. Pada saat ini, seorang penjaga berjubah hitam yang dibawa Fang Yu tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Yu. Matanya merah, Tuan Fang, cepatlah. Fang Yu menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi sama sekali. Tak jauh dari situ, Chen Xiao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Sasarannya bukanlah kedua penjaga itu, melainkan Fang Yu. Jika Fang Yu masih hidup, itu akan sangat merugikan bagi keluarga Chen. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya bisa membunuh orang itu untuk membungkamnya. Fang Yu menatap Chen Xiao yang sedang berlari ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kekuatannya tidak tinggi dan jauh lebih rendah dari Chen Xiao, tidak ada rasa takut di matanya. Berhenti, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari langit. Saat berikutnya, napas yang mengerikan tiba-tiba datang dari langit. Kemudian, aliran cahaya menerobos ruang dan waktu, dan dalam sekejap mata meledak di depan Chen Xiao. Wajah Chen Xiao berubah sedikit, dan dia tiba-tiba meninju ke bawah. Ledakan, saat kepalan cahaya meledak, Chen Xiao langsung terlempar mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, ruang di belakangnya seperti dipukul oleh palu, dan dengan suara, bang, ruang itu retak. Setelah Chen Xiao berhenti, dia perlahan mendongak ke arah Fang Yu yang tidak jauh dari sana. Di depan Fang Yu berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah longgar dan indah. Pakaiannya sangat megah, dan matanya dalam. Pria paruh baya itu melirik Chen Xiao dengan dingin. Lalu menoleh ke arah Fang Yu. Ia membungkuk sedikit dan berkata, Dekan Akademi Guangxuan Wilayah Bintang Anyun, Sima Feng, memberi hormat kepada Dekan Fang Yu. Sima Feng, wilayah Bintang Anyun adalah yang paling dekat dengan benua ini. Setelah menerima pesan dari Guangxuan Ling, dia bergegas ke sini secepat mungkin. Sebagai dekan, dia tentu mengenal Fang Yu. Sekarang Fang Yu memegang Ordo Guangxuan. Jelas bahwa dia telah dipercayakan dengan tugas penting oleh dekan. Oleh karena itu,
dia tidak akan meragukan identitas Fang Yu sama sekali. Tentu saja, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada yang berani menyerangnya. Benar-benar gila menyerang seorang dekan. Fang Yu menghela napas lega saat melihat Sima Feng muncul. Jika tidak ada bantuan yang datang, dia mungkin akan mati di sini hari ini. Sima Feng berbalik dan menatap Chen Xiao yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang dekan akademi? Apakah kamu ingin memberontak?" Chen Xiao menatap Sima Feng dengan tatapan muram. Dia tidak berbicara, tetapi menatap Zhou Ling di sampingnya. Meskipun keluarga Chen memiliki sejumlah kekuatan, dia tahu betul bahwa mereka tidak dapat menekan para dekan ini sama sekali. Hanya Da Zhou yang dapat melakukannya. Tidak jauh dari situ, wajah Zhou Ling menjadi gelap saat melihat Sima Feng. Dia menatap Sima Feng dan berkata, "Sima Feng, aku Zhou Ling, gubernur dinasti Zhou Agung." Zhou yang agung? Sima Feng terkejut. Dia tentu tahu tentang Zhou Agung. Belum lama ini, Zhou Agung bergabung dengan Akademi Guangxuan, dan permaisuri Zhou Agung masih menjadi simpanan Akademi Guangxuan. Ada yang salah. Sima Feng dengan cermat menangkap beberapa poin penting. Orang-orang Zhou Agung ingin membunuh Tuan Fang Yuyuan. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Zhou Ling menatap Sima Feng. "Tuan Sima, kedua orang itu telah membunuh beberapa orang dari dinasti Zhou kita. Mereka pantas mati, tetapi Fang Yu bersikap berat sebelah terhadap mereka. Katakan padaku, apakah ini benar atau salah?" Sima Feng melirik Ye Guan dan gundukan kuburan di bawahnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berkata, "Tuan Sima, izinkan saya menceritakan keseluruhan cerita masalah ini." Sambil berbicara, dia menjelaskan keseluruhan ceritanya secara rinci. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Sima Feng tiba-tiba menjadi muram. Ratusan juta nyawa akan dikorbankan, ini sungguh gila. Anda harus tahu bahwa sejak berdirinya Akademi Guangxuan, pertempuran berskala besar dilarang keras di semua wilayah di alam semesta. Terutama bagi orang-orang kuat tingkat atas, pembatasannya sangat besar. Ketakutannya adalah bahwa pertempuran berskala besar di antara orang-orang kuat tingkat atas akan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Dan keluarga Fang dan Zhou Ling di depan mereka benar-benar mengabaikan kehidupan ratusan juta orang demi kepentingan egois mereka sendiri. Sima Feng tidak lagi ragu-ragu. Ia menatap Zhou Ling dan Chen Xiao yang tidak jauh darinya. "Tuan Zhou Ling, Fang Yu adalah dekan. Dari segi pangkat, ia lebih tinggi darimu. Apakah kau yakin ingin menyerangnya?" Ketika Zhou Ling mendengar perkataan Sima Feng, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Sima Feng tanpa berkata apa-apa. Di sampingnya, Chen Xiao tiba-tiba berkata, "Tuan Sima, apakah masalah ini benar atau salah?" "Diam." Sima Feng tiba-tiba menunjuk Chen Xiao dengan marah. "Kamu hanya seorang pemimpin keluarga kecil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku?" Mendengar ini, wajah Chen Xiao langsung berubah jelek. Belum lagi, status kepala keluarga seperti mereka tidak setinggi dekan. Anda tahu, dekan berada di level aula penuh waktu di Bima Sakti, sedangkan kepala keluarga, kecuali dari keluarga kelas atas, sekuat apapun Anda, tidak dapat dibandingkan dengan dekan. Inilah perbedaan antara berada di dalam sistem dan di luar sistem. "Hai," di sampingnya, Zhou Ling tiba-tiba berkata dengan nada sinis. "Sungguh hebat kekuasaan resmi ini, Dekan Sima. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda." Sima Feng tiba-tiba menunjuk Zhou Ling dengan marah. "Dasar bodoh, dasar bodoh. Ratu Zhou Agung sangat bijak dan berkuasa.
Tetapi orang bodoh sepertimu malah menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi, bertindak gegabah, dan merusak reputasi Zhou Agung. Di depan umum, hal itu merusak hubungan antara Akademi dan Zhou Agung, dan secara pribadi, hal itu merusak hubungan pribadi antara dekan dan ratu. Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana ratu akan menghadapi dekan di masa depan setelah perbuatan jahatmu hari ini? Zhou Ling sangat marah hingga wajahnya membiru setelah dimarahi olehnya. Sima Feng, kamu ingin mati, bukan? Orang bodoh, Sima Feng melotot padanya. Kami tidak takut mati, dan kami tidak takut mati. Chen Xiao menatap Sima Feng. Matanya menunjukkan niat membunuh. Tuan Sima, jangan khawatir. Begitu Anda meninggal, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Anjing bodoh, Sima Feng tiba-tiba menunjuk Chen Xiao dengan marah dan berkata, memanggilmu anjing berarti menghina anjing. Wajah Chen Xiao langsung pucat pasi. Saat hendak berbicara, Sima Feng berkata, dasar bodoh. Tidakkah menurutmu langit mendengar seperti guntur dan para dewa melihat seperti kilat? Lagi pula, seberapa bijak dan berkuasanya dekan, kau benar-benar ingin membunuh orang dan menutupi kebenaran. Apakah otakmu otak anjing? Setiap orang, Chen Xiao menatap Sima Feng. Tuan Sima, di era ini, yang penting bukanlah kekuatan kata-kata, tetapi kekuatan. Saat dia berbicara, ruang dan waktu di sampingnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian selusin ahli tingkat atas perlahan berjalan keluar. Para prajurit elit keluarga Chen semuanya telah tiba. Chen Xiao tahu betul bahwa dia harus menyingkirkan orang-orang di depannya hari ini, jika tidak, keluarga Chen akan tamat. Saat ini, kami hanya bisa mencobanya. Chen Xiao tidak berkata apa-apa lagi, tiba-tiba dia berlari ke depan dan meninju Sima Feng yang tidak jauh darinya. Pada saat yang sama, para prajurit keluarga Chen di sampingnya juga berlari ke arah Sima Feng. Melihat Chen Xiao dan yang lainnya mengambil tindakan, mata Sima Feng berkilat marah, dia melangkah maju dan berkata, beraninya kau. Ledakan, begitu kata-kata ini keluar. Gelombang energi yang benar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tekanan yang mengerikan dan dahsyat memaksa Chen Xiao dan yang lainnya untuk mundur. Wajah Chen Xiao yang memimpin tiba-tiba berubah jelek. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan menyerbu ke arah Sima Feng seperti bola meriam. Di kejauhan, Sima Feng mengangkat tangannya dan meninju ke bawah. Ledakan, dengan pukulan ini, Chen Xiao terdorong mundur ratusan kaki. Setelah dia berhenti, wajahnya tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sima Feng begitu kuat. Sima Feng melotot ke arah Chen Xiao dan yang lainnya, dasar sekumpulan bajingan. Pada saat ini, Zhou Ling tiba-tiba melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan sebuah peta gulungan muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan peta gulungan itu berubah menjadi tirai cahaya dan terbang keluar. Dalam sekejap, Sima Feng yang tidak jauh dari sana ditutupi oleh tirai cahaya. Di dalam tirai cahaya, Sima Feng tiba-tiba meraung dan mengangkat tangannya dengan keras. Energi kebenaran yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti air pasang. Energi kebenaran itu menghantam tirai cahaya dengan panik. Di bawah pengaruh energi kebenarannya, tirai cahaya mulai menjadi sangat menakutkan, tetapi tidak hancur. Setelah melihat Sima Feng terjebak, Zhou Ling segera menatap Fang Yu, Ye Guan dan Zhang Gang, atasi mereka terlebih dahulu. Begitu suara itu berakhir, orang-orang kuat dari Zhou Agung di sampingnya bergegas keluar bersama-sama. Dan Chen Xiao juga segera bergegas datang dengan sekelompok orang kuat dari keluarga Chen. Melihat Chen Xiao dan yang lainnya bergegas,
Wajah Fang Yu menjadi gelap. Orang-orang ini bertekad untuk membunuh dan membungkam para saksi serta menutupi kebenaran. Ledakan, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tirai cahaya tidak jauh. Dan kemudian tirai cahaya langsung hancur. Gelombang kejut energi yang kuat langsung mendorong Chen Xiao, Zhou Ling, dan yang lainnya kembali. Si Ma Feng berdiri di depan Fang Yu dan Ye Guan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Fang, saya mendapat kabar bahwa banyak orang kuat sedang menuju ke wilayah bintang ini. Kita harus pergi dan kembali ke alam semesta Guangxuan." Fang Yu melirik Zhou Ling dan yang lainnya di kejauhan, lalu bertanya, "Bisakah kita mundur?" Si Ma Feng berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu." Sambil berkata demikian, dia berteriak dengan marah, "Seseorang, kemarilah!" Ledakan, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan lebih dari selusin pria kuat dari Akademi Guangxuan perlahan berjalan keluar. Dia tidak datang sendirian, tetapi dia lebih kuat, jadi dia cepat dan tiba lebih dulu. Si Ma Feng menoleh ke arah Fang Yu, Ye Guan dan dua orang lainnya. "Kalian duluan saja." Berjalan, tidak jauh dari situ, Zhou Ling tiba-tiba mencibir, "Bisakah kamu pergi?" Ledakan, begitu suara itu jatuh, galaksi-galaksi di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan kemudian, aura yang kuat menyapu. Orang-orang kuat dari Zhou Agung yang ia panggil juga gugur, bersambung.